Baik, perkenalkan, nama saya Monica Nicoline Bano, NPM 12190053, semester 7, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembuktian teori Hexer-Ohlin dalam ekspor Indonesia tahun 1986 sampai 2017. Perdagangan internasional berperan penting untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara. Perdagangan dalam hal ini adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya. Feder 1983 dan Aziz 2015 mengatakan bahwa negara harus fokus terhadap tenaga kerja dan sumber daya di sektor ekspor dibandingkan dengan sektor non-sektor. Dengan melakukan hal tersebut, produktivitas dari barang ekspor akan menjadi meningkat dan menyebabkan dampak positif pada balance of payment suatu negara. Ekspor memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Salah satunya adalah faktor produksi atau faktor sumber daya yang dimiliki. Jika suatu negara memiliki faktor produksi berlimpah, maka negara tersebut bisa melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu komoditas dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga bisa melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, meskipun negara tersebut juga memiliki sumber daya yang terbatas. Indonesia masuk dalam kategori negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat, dengan jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa setelah Cina, India, dan Amerika, berdasarkan data dari lembaga statistik masing-masing negara. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Indonesia tergolong dalam berkembang dengan jumlah negara kerja berlimpah, sehingga tidak heran jika komoditas ekspor Indonesia merupakan produk dengan labor intensif seperti hasil perkebunan dan teknis. Indonesia memiliki produk yang telah mendunia dan menjadi komoditas ekspor unggulan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2016 menyebutkan bahwa produk tersebut adalah tekstil atau kain dan pakaian, elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, dan lainnya. Hexer-Ohlin mengatakan bahwa setiap negara memiliki tingkat produktivitas dan sumber daya yang berbeda. Meskipun kedua negara tidak memiliki keunggulan absolut dan relatif, tetapi tetap dapat melakukan perdagangan internasional dengan melakukan spesialisasi produk berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Maka di sini juga ada beberapa masalah yang dapat diuraikan, yaitu seperti yang pertama, teori Hexer-Ohlin masih menjadi perdebatan banyak ahli ekonomi. Yang kedua, teori Hexer-Ohlin tidak sesuai dengan fakta perdagangan internasional di dunia. Yang ketiga, pembuktian teori Hexer-Ohlin masih jarang dilakukan. Yang keempat, nilai total ekspor Indonesia ke 10 negara, tujuan utama mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2016 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini juga ada beberapa tujuan dari teori Hexer-Ohlin, yaitu yang pertama, membuktikan relevansi teori Hexer-Ohlin dalam ekspor yang dilakukan Indonesia ke 6 negara tujuan utama di tahun 1986 sampai 2017. Yang kedua, mengetahui
pengaruh faktor lainnya selain GDP atau populasi, inflasi, tingkat keterbukaan dan nilai tukar terhadap ekspor Indonesia ke 6 negara tujuan utamanya. Maka di sini perdagangan internasional adalah salah satu bentuk interaksi antar negara dengan mengadakan hubungan dagang atau ekonomi sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Perdagangan internasional melainkan peran penting dalam kemampuan negara untuk tumbuh, berkembang, dan menguatkan perekonomian. Perdagangan internasional menjadi semakin penting karena negara-negara di dunia berusaha mendapatkan manfaat dari pertukaran barang, jasa, dan produk dan faktor produksi. Perdagangan internasional tersebut sebagai kekuatan yang mampu menciptakan kemakmuran dan perdamaian dunia serta menjamin keberlanjutan hidup dalam jangka panjang sesuai spesialisasi produk. Salah satu permasalahan utama dalam ekonomi internasional adalah pola perdagangan internasional yang terjadi antara negara di dunia. Pola perdagangan internasional terjadi karena suatu negara memiliki faktor produksi yang lebih dari negara lainnya. Maka di sini saya simpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, teori perdagangan internasional Heckers-Ohlin masih relevan dengan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke 6 negara tujuan ekspor utamanya di tahun 1986 sampai 2017. Hal ini dibuktikan dengan selisih GDP per kapita yang bernilai positif dan signifikan dalam jangka panjang. Yang kedua, faktor lain yaitu variabel selisih atau gap infeksi, keterbukaan perdagangan, serta nilai tukar mata uang berpengaruh negatif terhadap ekspor yang dilakukan Indonesia ke 6 negara tujuan utamanya dalam jangka panjang, sementara variabel selisih atau gap populasi berpengaruh positif. Inilah hasil materi saya. Sekian dan terima kasih.